Dan iya, biaya operasional bisa saya tahan gitu loh, daripada Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Tidak seperti mobil baru buatan Cina dan Jepang, ternyata mobil baru buatan Prancis tidak laku di pasaran Indonesia loh. Padahal sejauh ini tidak sedikit mobil baru buatan Prancis yang mulai bekerja sama dengan pihak pemasaran Indonesia. Namun sayangnya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kira-kira kenapa ya? Dan ada mobil baru apa saja itu? Yuk simak di sini. Kenapa mobil baru Prancis tidak laku? Ini alasannya. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil. Alasan mobil baru Prancis tidak laku. Pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Berbicara tentang alasan mobil baru Prancis tidak laku di pasaran Indonesia, tentu saja banyak alasannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mobil baru buatan Prancis tidak laku di Indonesia. Di antaranya yaitu lantaran model mobil yang dijual di Indonesia berbeda dengan yang di Eropa. Contohnya saja seperti mobil baru Citroen C3 yang dijual di Indonesia adalah model India yang tentu saja sangat kurang disukai oleh orang Indonesia. Peugeot juga menjadi salah satu produsen mobil asal Prancis. Sudah berhenti menjual mobil barunya di Indonesia sejak dari tanggal 2 Mei 2024. Sangat disayangkan, bukan? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang otomotif terbaru. The one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck. Boykot mobil Prancis. I do this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Penjualan dua merek mobil baru Prancis di Indonesia dipercaya tidak bakal berdampak oleh maraknya ajakan boikot terhadap produk-produk dari negara tersebut. Sekedar hanya untuk mengingatkan, ajakan boikot seluruh produk Prancis saat ini marak di negara-negara dengan banyak penduduk beragama Islam, termasuk juga di negara kita, Indonesia. Penyebabnya yaitu lantaran adanya pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam pada saat menanggapi aksi teror terhadap beberapa warga di sana yang tetap ngotot menggambar dan menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW. Macron kemudian menyatakan tidak ada maksud untuk menyinggung Islam. Dalam sektor otomotif Indonesia sendiri, ada dua merek mobil baru buatan Prancis, yaitu Peugeot serta Renault. Pengamat otomotif Bebin Juana menilai jika untuk penjualan keduanya bakal tak terdampak oleh wacana boykot. Alasan pertama, menurut veteran industri otomotif nasional tersebut, pada saat dihubungi pada tahun 2020 lalu, yaitu lantaran penjualan Peugeot dan Renault masih amat kecil di negara ini. Alasan kedua, lantaran para pembeli kedua merek ini sampai dengan saat ini adalah para loyalis yang sudah lama menggunakan Peugeot atau Renault. Ini lanjut Bebin, berbeda dengan profil dari para konsumen merek-merek di pasar kendaraan massal. Menurutnya, para pembeli pada segmen tersebut loyalitasnya tidak setinggi itu dan pertimbangan dalam mengakuisisi kendaraan pun cukup amat variatif. Mobil-mobil baru buatan Prancis disebut Bebin memiliki kualitas teknis amat bagus. Desain mereka juga punya diferensiasi kuat, bahkan pada beberapa merek-merek Eropa lain sekalipun. Merek Peugeot dan Renault sejak beberapa tahun terakhir kembali mencoba bangkit di Indonesia setelah lama tidak lagi merilis model baru dan mati suri. Data penjualan World Sales Gaikindo Januari sampai September 2020 menunjukkan Peugeot membukukan hanya 172 unit, naik 120% year on year. Renault di sisi lain hanya 170 unit, naik 18,1%. Total pasar otomotif sampai dengan bulan ke-9 2020 berbobot 372.046 unit, drop 50,9%.
Pasar beserta hampir seluruh para pemain di dalamnya sendiri sedang mengalami performa negatif lantaran pandemi virus corona COVID-19 di tahun 2020 lalu. Bahkan, target penjualan mobil 600.000 unit hasil revisi sebelumnya yang 1.050 juta unit di Indonesia diprediksi tak tercapai. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Bigot angkat kaki. Calm. I can feel the sun inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Mobil asal Prancis Peugeot memutuskan tak lagi berjualan di Indonesia. Meski tak punya pabrik di Indonesia, operasional penjualan Peugeot di Indonesia sudah berlangsung selama 52 tahun. Peugeot masuk Indonesia tahun 1972, mendahului Daihatsu, mobil asal Jepang, yang kini tercatat jadi salah satu penguasa pasar mobil Republik Indonesia. Operasional penjualan Peugeot di Indonesia berada di bawah bisnis grup Astra Peugeot Sales Operation. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAKINDO, hanya ada 28 unit yang terjual pada kuartal pertama tahun 2024 ini. Sedangkan di tahun 2023 hanya menjual 199 unit. Jumlah ini sangat timpang jika dibandingkan penjualan Peugeot secara global. Tim CNBC Indonesia Research mencatat, penjualan Peugeot secara global mencapai 1,3 juta unit di tahun 2023. Penjualan Peugeot diperkirakan akan meningkat secara keseluruhan mencapai 1,44 juta unit pada tahun 2024. Pengamat otomotif Yanes Martinus Pasaribu mengatakan, pasar mobil Indonesia didominasi segmentasi konsumen berpendapatan menengah bawah dengan daya beli terbatas. Uniknya, konsumen menuntut utilitas fungsi yang tinggi, desain yang menarik, kaya akan fitur, juga murahnya perawatan. Akibat tak memiliki segmentasi pasar yang jelas, bukan mobil mewah, tapi juga bukan mobil murah, menyebabkan Peugeot sulit bertahan. Menurutnya, dominasi oleh mobil-mobil LCGC menunjukkan bahwa daya beli konsumen terbesar di Indonesia masih lebih memilih mobil yang terjangkau dan fungsional. Apalagi, harga Peugeot terbilang mahal karena hampir tak memiliki komponen lokal. Kondisi ini jauh berbeda dengan mobil-mobil mewah Eropa yang kini menguasai pasar mobil premium di Indonesia. Sebelumnya, pihak Astra sendiri sebenarnya menolak faktor kinerja penjualan disebut sebagai alasan penyebab hengkangnya Peugeot dari Indonesia.